Halo guys, selamat pagi. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih di sini tentunya tidak hanya bisa diterapkan pada pasangan, tapi juga bisa diterapkan pada orang tua, anak, atau bahkan tim kerja sekalipun. 5 bahasa kasih itu apa aja? Yang pertama adalah kata-kata peneguhan. Maksudnya kata-kata peneguhan adalah memberikan dukungan kepada pasangan, misalnya dengan memotivasi. Ada beberapa contoh di sini. Contoh yang pertama yaitu memberikan penghargaan atas kerja keras atau karya. Misalnya kalau pasangan kita sedang membuat sebuah karya, kita puji karyanya dengan mengatakan idemu sangat kreatif, bagus, keren. Nah seperti itu, bukan malah menjatuhkan dengan bilang bikin gini mah gampang, ngapain capek-capek bikin kayak gini. Nah itu namanya menjatuhkan, bukan malah menghargai, seperti itu. Nah contoh yang kedua adalah tidak menyebutkan kekurangan pasangan kita itu pada orang lain. Nah kalau misalnya kita sering menyebut kekurangan pasangan kita pada orang lain, nanti orang lain itu dengar dan nanti pasangan kita itu dengar, dan ternyata yang ngatain itu kita sendiri gitu sumbernya. Ya di situ otomatis pasangan itu akan mulai semakin tidak berharga gitu, merasa kurang dihargai. Tapi kalau kita menyebutkan kelebihan pasangan kita pada orang lain, pasangan kita akan merasa semakin diakui, merasa semakin berharga, dan merasa semakin dicintai, seperti itu. Nah, contoh yang kedua yaitu cinta adalah meminta, bukan menuntut. Maksudnya menuntut adalah kita sering bilang kayak bisa nggak sih kamu bikinin aku kue besok pagi, kalau nggak bisa bikinin nanti kamu nggak ajak makan, kayak gitu contohnya. Nah ini kan namanya menuntut. Atau kita bilang bisa nggak kamu perbaiki talang air itu, nanti kalau nggak kamu perbaikin nanti airnya tumpah semua dan dindingnya udah mulai rusak. Nah kayak gitu. Nah itu namanya menuntut. Tapi kalau meminta kita bilang bisa nggak kamu bikinin aku kue gitu. Nah bilangnya gitu. Terus bilang bisa nggak kerjaan ini kita selesaikan malam ini, kayak gitu. Nah itu namanya meminta. Jadi meminta itu lebih baik daripada menuntut. Nah itu yang poin bahasa kasih yang pertama. Bahasa kasih yang kedua adalah waktu berkualitas. Waktu berkualitas adalah menikmati waktu secara bersama-sama. Nah contohnya bisa dengan jalan-jalan, pergi ke tempat wisata mungkin, atau makan bareng, liburan bersama keluarga, makan di kafe atau di restoran, atau kumpul bareng satu keluarga gitu. Nah tapi di sini kegiatannya lebih enak di luar rumah ya kalau waktu berkualitas ini. Nah ini ada satu contoh yang mungkin kita sering ngalamin ya. Seorang suami itu sibuk dengan pekerjaannya, dan istrinya itu ini minta waktu untuk ngobrol bersama suaminya. Lah tapi suaminya bilang kalau dia itu sudah sangat sibuk gitu. Terus dia juga mencari nafkah itu juga buat istrinya gitu. Jadi suami sering bilang tolonglah istri itu pengertian, kayak gitu. Nah ini sering ngalamin gini. Nah padahal istrinya itu cuma butuh waktu ya paling 15 menit gitu ya, nggak terlalu lama sebenarnya. Dan untuk ngobrol bareng kadang itu juga nggak tiap hari gitu kan, bisa seminggu sekali mungkin, atau sebulan sekali gitu sambil liburan contohnya. Nah kasusnya itu seperti itu. Jadi sering ya kita itu menyibukkan diri sampai-sampai tidak punya waktu untuk pasangan, atau bahkan tidak punya waktu untuk anak, orang tua, kayak gitu. Nah terus kita juga sering ngalamin ya, seorang istri di sini itu
curhat gitu, dan yang dicurhatkan itu masalah yang sama dan itu diulang-ulang tiap hari. Nah, suaminya waktu curhatan pertama, suaminya sudah ngasih solusinya, kamu itu harus gini, harus gini, harus gini, kayak gitu. Nah, besoknya istrinya curhat lagi dengan masalah yang sama gitu kan. Nah, terus besoknya lagi sama lagi, lama-lama suaminya itu jengkel gitu kan dan nggak mau mendengar dia lagi. Padahal di sini istrinya itu nggak minta solusinya sebenarnya, dia cuma ingin didengar gitu ya, cuma ingin menyediakan waktu untuk ngobrol bareng. Nah kalau misalnya nggak ada yang diobrol ya mau gimana lagi gitu kan, pasti bakal mengulang topik yang sama gitu kan. Nah di sini adalah poin waktu berkualitas, atau bisa juga contohnya seperti ini, ada orang ngobrol tapi kita asik main HP. Nah itu namanya tidak menghargai. Nah itu salah satu bentuk contoh waktu berkualitas. Jadi kalau ada orang ngobrol, ya kita perhatikan dulu, kita dengar dulu. Nah itu namanya waktu berkualitas. Nah terus, nah itu bahasa kasih yang kedua ya. Nah yang ketiga yaitu menerima hadiah. Menerima hadiah di sini sudah sangat jelas ya maksudnya apa. Nah yang paling umum di budaya kita itu adalah memakai cincin pernikahan. Jadi ada yang memakai cincin pernikahan itu lama nggak dilepas-lepas karena baginya itu adalah simbol cinta dari pasangannya kayak gitu. Terus bisa juga membelikan makanan kesukaan pasangan gitu. Terus membelikan baju contohnya. Nah seperti itu. Nah yang menjadi rintangan di bahasa kasih yang ketiga ini adalah harus mengubah mindset kita terhadap uang. Kadang kita menganggap kalau hadiah itu sangat-sangat buang duit ya gitu, apalagi bagi orang yang punya pikiran untuk hemat atau menabung gitu ya. Jadi kalau ada orang yang punya pikiran menabung atau menyimpan uang itu biasanya agak berat untuk mengeluarkan hadiah. Padahal hadiah itu juga nggak harus yang mahal-mahal, yang penting ada dan itu membuat pasangan kita suka. Seperti itu sebenarnya. Terus hadiah itu juga nggak harus bentuk benda, bisa juga menemani pasangan kita di saat waktu yang penting. Contohnya di buku yang ini, nah yang ini itu disebutkan kalau istrinya itu hendak melahirkan. Nah tapi setelah melahirkan 10 menit, nah ini suaminya langsung pergi dari rumah sakit dan bermain softball. Nah, terus ada juga waktu di mana istrinya lagi berduka, ibunya lagi meninggal. Nah, suaminya ikut pemakaman, tapi setelah pemakaman suaminya itu langsung pergi dan main softball lagi. Nah, di situ istrinya mulai marah-marah, mulai jengkel sama suaminya karena perbuatan yang dia lakukan itu. Jadi seperti dia tuh lebih pentingin softball daripada dirinya. Nah setelah ditanya kenapa kok suaminya ngelakuin itu, nah katanya suaminya itu lagi stres. Nah makanya dia nyari apa pengalian untuk mengurangi stres kayak gitu. Nah padahal di sini istrinya itu ya paling nggak minta ditemenin gitu ya agak lama gitu kan, soalnya kan lagi berduka, lagi habis melahirkan kayak gitu contohnya. Nah itu bahasa kasih yang ketiga. Nah bahasa kasih yang keempat adalah pelayanan gitu ya. Pelayanan itu contohnya mengurusi urusan rumah tangga. Jadi kita harus berbuat sesuatu yang mungkin membuat pasangan kita itu senang atau tertarik gitu ya. Nah contohnya itu suami mencari nafkah sedangkan istri mengurus urusan rumah tangga di rumah. Nah ini ada contoh kasusnya, suaminya juga giat bekerja, lah terus urusan rumah tangga semuanya diserahkan kepada istrinya. Nah, padahal kita tahu ya urusan rumah tangga itu banyak sekali, mulai dari ngurus anak, masak,
membersihkan rumah dan sebagainya. Lah kadang yang membersihkan rumah ini aja itu banyak banget, mulai dari teras, taman dan sebagainya. Lah kebanyakan dari kita itu membebankan banyak tugas kepada pasangan gitu, tanpa kita mempertimbangkan beban tugas itu mampu nggak sih buat pasangan kita seperti itu. Nah akhirnya istri mulai capek dan suami mulai marah-marah karena kondisi rumah mungkin masih kotor, berantakan. Lah padahal istrinya juga udah mengurusi semua rumah tangganya gitu, tapi ya gimana gitu kan, masih banyak yang harus diurusin. Nah di sini eh, kita harus tahu ya batasan pasangan kita gimana, dan kita tidak boleh menuntut semua tugasnya untuk dibebankan kepada pasangan, karena yang namanya cinta tidak ada kata menuntut. Jadi kita boleh mencari nafkah, tapi kita juga harus bantu istri kita untuk mengurusi urusan rumah tangga, ya mungkin bantu nyapu atau apa gitu. Nah itu bahasa kasih yang keempat. Nah bahasa kasih yang kelima adalah sentuhan fisik ya. Nah kadang kita baru lahir pasti dipeluk sama orang tua. Kalau lama nggak ketemu sama orang tua, nah pasti kita pelukan. Nah seperti itu. Nah kalau di pasangan mungkin ya bisa memijit gitu ya, memijit bahunya, terus bergandengan tangan contohnya, yang bagi yang sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah jangan ya, nggak boleh. Nah ya seperti itu. Nah di sini ada contoh kasusnya. Terus gimana kalau misalnya pasangannya ini lagi jauh, misalnya suaminya ini lagi jalan dinas dan istrinya di rumah. Nah untuk mengobati rasa rindunya itu kadang istrinya ngirim fotonya dia ke suaminya, atau lebih kita kenal dengan istilah PAP gitu ya. Ya mungkin bagi beberapa orang itu lebay, tapi di sini memang ada beberapa orang itu yang memang butuh itu gitu, supaya dia tuh merasa dicintai kayak gitu. Nah itu adalah 5 bahasa kasih dari buku 5 bahasa kasih yang dikarang oleh Gary Chapman. Nah di sini semua masalahnya itu hampir sama. Pas waktu PDKT atau awal-awal pernikahan, suaminya pasangannya tuh hampir melakukan salah satu dari 5 bahasa kasih ini. Tapi setelah pernikahan berumur sangat panjang, nah pasangan itu mulai melupakan 5 bahasa kasih ini. Jadi disitulah yang menyebabkan hubungan rumah tangga itu mulai tidak harmonis, merasa saling tidak mencintai seperti itu. Jadi bagaimana supaya pasangan kita itu saling mencintai sampai akhir hayat misalnya, ya kita harus paham pasangan kita itu butuh yang mana di antara 5 ini. Mungkin kata-kata peneguhan, waktu berkualitas, atau pelayanan, atau bahasa kasih, atau hadiah seperti itu. Kita harus tahu mana yang paling dia butuh. Ya demikian ya pembahasan saya mengenai 5 bahasa kasih. Untuk di kesempatan berikutnya saya akan membahas bagaimana contoh-contoh penerapan 5 bahasa kasih ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.